Syekh As-Sa'di, salah satu ahli tafsir, mengatakan makna fa'ammal ladina amanu billah, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, yakni mereka mengakui keberadaannya dan semua sifat sempurna yang dimilikinya serta mensucikannya dari segala kekurangan. Yakin Allah ada, karena memang kalimat ini teman-teman sudah jelas, sering saya sampaikan, sesuatu yang rasional. Coba datangkan di benak kita semuanya yang disembah selain Allah, apa saja? Rasionalnya begitu. Patung, pohon, gunung, api, apa saja. Apa andil mereka di pergantian siang malam? Apa andil mereka ya di sehelai bulu yang tumbuh di tubuh kita? Apa andil mereka di setetes air yang kita minum? Apa andil mereka di populasi manusia, hewan? Gak ada sama sekali. Dan tidak pernah ada informasi misalnya api punya firman, atau misalnya syaitan punya, atau apa, enggak, jin misalnya, enggak ada sama sekali. Yang mengakui satu-satunya sebagai pencipta hanya Allah. Itu poin. Sama juga kita membantah, pada saat kita membantah dan memberikan argumentasi kepada orang-orang ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan Allah, gitu kan? Maka poinnya adalah mereka mengatakan di muka bumi ini yang paling sempurna manusia. Mereka pelajari itu, mereka tahu hewan-hewan. Banyak sekali orang ateis menelusuri menjadi ilmuwan. Mereka menelusuri ilmu alam, mereka menelusuri apa yang mereka bisa tahu dari alam semesta, dari bumi ini, dari kedalaman lautan, sampai mereka membuang uang jutaan dolar untuk itu. Kadang-kadang untuk meneliti seekor ikan atau satu jenis hewan, mereka keluarin jutaan dolar untuk itu saja. Dan ini semua tujuannya sebenarnya karena mereka penasaran dari mana semua ini asalnya. Padahal mereka tidak yakin ada Tuhan, gitu kan? Kalau mereka mengatakan manusia adalah penduduk bumi yang paling canggih, tanya sekarang kita ini semua manusia, apa andil kita sekarang? Ada andil kita di sesuatu yang terjadi di alam semesta atau fenomena sehari-hari lah. Cahaya yang kita bisa dapat dengan tangkap dengan mata kita, air yang kita minum, ya. Bahkan Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Di diri kalian sendiri coba lihat tanda-tanda kebesaran Allah di kulit kita, di kuku kita, ya, di mata kita, di pendengaran kita. Belum pernah ada yang mengklaim kalau mereka yang menciptakan manusia kecuali Allah. Sederhana sekali. Berarti kalau orang-orang ateis yang tidak mengakui Allah mengatakan manusia adalah penduduk bumi tercanggih, terhebat dan seterusnya, apa andil mereka manusia? Apakah ini terjadi begitu saja semuanya? Gak mungkin. Saya kadang-kadang subhanallah sering meluangkan waktu untuk mentadabburi beberapa fenomena alam. Di antaranya saya sering coba mencari cuplikan tentang hewan-hewan. Berapa banyak ilmuwan mendatangkan kamera yang canggih, mereka pakai helikopter, mereka pakai alat canggih, menyoting hewan-hewan dari atas udara. Berapa banyak jenis hewan di alam di bumi ini yang melata, yang jumlahnya tidak terhitung. Kuda yang hidup liar, ya, zebra misalnya, atau rusa, atau apalah dari hewan yang besar, dipelajari jumlahnya yang tidak terhingga di hutan, tidak ada yang urus, tidak ada yang rawat, populasinya sendiri jalan. Hewan itu pada saat melahirkan, dalam hitungan 3 menit ilmuwan mengadakan penelitian, 3 menit anaknya sudah bisa jalan dan berlari. Induknya juga yang baru melahirkan sudah bisa berjalan. Dan segala macam hal, kulitnya, ya, corak kulitnya, sifatnya, penglihatannya, pencernaannya, rumit sekali, rumit. Banyak sekali, dan ini tidak mungkin kalau tidak ada pencipta. Orang beriman disederhanakan, dikerucutkan, la ilaha illallah, enggak ada Tuhan yang menciptakan, mengurus, mengawasi, memiliki dan akan memusnahkan semua yang di langit dan bumi kecuali Allah. Simple sekali. Lebih jauh daripada itu, orang yang coba mendalami dan coba mengenal Allah, diantaranya kayak antum melakukan ini, hadir dalam majelis ilmu, itu akan mendapatkan jawabannya. Oh iya ya, ternyata rapi sekali. Tahu mana makanan dan minuman yang halal dan haram, tahu mana pergaulan, mana pendapatan, mana tata cara pernikahan, melakukan populasi manusia ini berkembang biak dengan caranya, ada wali, ada mahar, ada saksi, ada segala macam. Tahu pakai baju, ada doanya, buka baju, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dari hal yang kecil sampai hal yang besar diajar semuanya. Dan kita orang-orang yang sudah meyakini dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala ini, dia akan merasakan ketenangan jiwa karena dia tahu, seperti saya sendiri dan teman-teman rasakan. Saya merasa justru aneh kalau melihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, entah kemana arah hidupnya, nggak jelas. Tapi kita subhanallah tahu dari mana asalnya kita manusia, dari Adam alaihissalam, sampai kita sudah tahu sebab
Bagaimana Adam alaihissalam juga diturunkan di muka bumi pada saat diciptakan. Kita sudah tahu apa tujuan kita diciptakan di muka bumi. Kita sudah tahu nanti kita akan meninggal. Sudah diajarkan dan disampaikan apa itu meninggal, bagaimana prosesinya, bagaimana alam barzah, nanti pembangkitan hari kiamat, timbangan amal dengan panjang lebar, nanti ada surga dan neraka dan seterusnya. Dari awal manusia sampai akhir nanti kehidupan kita, semuanya lengkap. Orang-orang ateis nggak punya itu. Mereka cuma simpelkan saja, ya sudah, kita ini terjadi begitu saja semuanya, dan nanti kalau mati sudah nggak ada apa-apa, habis begitu saja, dan seterusnya. Makanya di sini mengikrarkan iman kepada Allah adalah sebuah konsep dasar, dan ini tauhid. Setiap orang ada di atas landasan ini maka hidupnya akan bahagia.